Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 27 Maret 2022 merupakan pekan keempat Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda dan Angela Lucia. Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Yosua, bab 5 ayat 9a dan ayat 10 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 5 ayat 17 sampai dengan 21. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 15, ayat 1-3, ayat 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapat kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Berbalik dan hidup dalam cinta Allah. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang terkasih, Santo Ignatius Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesus, lahir di daerah Bas Guipúzcoa, Spanyol Utara, pada tahun 1491 dengan nama Inigo López de Loyola. Inigo bermimpi menjadi ksatria yang selain piawai dalam berkuda, juga ahli dalam perang, sehingga ia dikagumi oleh para putri kerajaan. Pada bulan Mei 1521,
Di usianya yang ke-30, Inigo yang sudah menjadi tentara kerajaan Spanyol mempertahankan benteng Pamplona dari serbuan tentara Perancis. Dalam pertempuran itu, sebuah peluru meriam atau cannonball melukai salah satu kakinya dan mematahkan kaki yang satu lagi. Peristiwa itu disebut Cannonball Moment Inigo. Ambisi dan mimpi gombal Inigo berubah menjadi semangat dan cita-cita merasul Ignatius Loyola. Ia kemudian dikenal sebagai pendiri Serikat Yesus dan seorang mistikus agung gereja dengan motonya yang terkenal Ad Maiorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Nah, sahabat yang terkasih, semua orang pasti mengalami cannonball moment, atau bisa juga disebut pertobatan yang mengandung makna perubahan karena adanya perjumpaan pribadi dengan Allah yang menyelamatkan. Perjumpaan dengan Allah bisa terjadi dengan cara yang unik, karena bisa melalui orang-orang yang tak terduga, tetapi juga dari anggota keluarga sendiri, bahkan juga bisa lewat peristiwa-peristiwa biasa maupun tak biasa, juga bisa melalui sebuah tragedi, seperti yang dialami oleh Ignatius sendiri. Kita semua pasti punya pengalaman sejenis itu. Yang membedakan adalah apakah pengalaman itu telah mengubah kita menjadi lebih dekat kepada Allah Sang Pencipta, atau berlalu begitu saja sebagai nostalgia? Injil hari ini menampilkan salah satu perumpamaan yang paling terkenal dalam kitab suci, perumpamaan tentang anak yang hilang. Cannonball bagi si bungsu dalam perumpamaan itu terjadi ketika ia sangat kelaparan karena upah yang diterimanya sebagai pemelihara babi tak cukup membuat kenyang perutnya. Begitu laparnya sampai si anak bungsu ini hendak memakan ampas babi. Tiba-tiba ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Nah, ketika si bungsu berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku," itulah pertobatan. Itulah awal hidup baru. Mengutip tulisan John Ortberg, pertobatan sejati tidak pernah menuntun kita pada keputusasaan. Itu akan menuntun kita pulang dan menuntun kita pada anugerah. Ibu, bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang terkasih, anugerah kehendak bebas yang diberikan Allah kepada kita justru kerap membuat kita bertindak seperti anak bungsu, menyalahgunakan kebaikannya, hidup sekehendak hati kita, dan mengabaikan perintahnya karena dirasa mengekang kebebasan kita. Akibatnya, kita jatuh ke dalam dosa. Kalaupun kita merasa tidak memiliki cannonball moment dalam hidup kita yang bisa membuat kita sadar akan kesalahan kita dan bangkit untuk kembali kepada Allah Sang Pencipta, masa Prapaskah ini adalah waktu yang tepat untuk menyadari dan mengakui keberdosaan kita yang tidak tahu bersyukur atas beragam anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saat Prapaskah ini adalah
saat yang tepat untuk menyesal, bertobat dari kesombongan, ketamakan, egois, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan segala perilaku buruk lainnya. Saatnya untuk berbalik dan kembali ke jalan yang benar, menjadi rendah hati, berbela rasa terhadap sesama, menghormati segala ciptaannya, dan yang terpenting mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau itu terjadi, kita akan mendengar ia berkata, "Anakku ini telah mati dan telah hidup kembali. Dia tersesat dan kini telah ditemukan." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, aku datang kepadamu. Dengan rendah hati aku memohon pengampunan-Mu. Aku sungguh percaya berkat kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau akan menerima aku kembali dalam pelukan-Mu, dan aku dapat menikmati sukacita dalam hidup karena cinta-Mu yang kekal. Amin.